wal muslimat jamaah majelis duha Masjid Ar-Ruhama Malang yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini dalam suasana bulan Syawal, setelah kita melewati bulan suci Ramadan, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah jamaah sekalian di bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang sebelumnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk istiqomah di atas iman, di atas amal sampai akhir hayat kita nanti, dan termasuk mereka yang minal aidin wal faizin, mereka yang kembali pada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberuntungan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di pengajian pertama ini teman sekalian, setelah kita melalui bulan suci Ramadan, kita akan membahas dan melanjutkan pembahasan kita di bulan yang lalu, yaitu tafsir Al-Quran Al-Karim, di mana pembahasan kita Bapak Ibu sekalian sampai di surah At-Takwir, ya, di surah At-Takwir. Insyaallah kita akan lanjutkan di surah yang berikutnya, yaitu surah yang ke-80, surah Abasa. Surah Abasa disebutkan di dalam muqaddimah sekalian di terjemah Al-Quran ya, Departemen Agama, bahwasanya surah Abasa, Abasa artinya beliau bermuka masam, ya, beliau bermuka masam, ya, ini bentuk kata kerja ya, Abasa, dan merupakan nama dari surah yang mulia ini. Surah Abasa terdiri dari 42 ayat, ya, adanya di juz amma Bapak Ibu sekalian, termasuk golongan surah-surah Makkiyah, ya, surah-surah yang diturunkannya sebelum apa Bapak Ibu sekalian? Sebelum hijrah, ya, sebelum hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diturunkannya sesudah surah An-Najm, ya, diturunkannya sesudah surah An-Najm. Dinamai Abasa, ya, beliau bermuka masam, diambil dari perkataan Abasa yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Baik. Di sini ada keterangan ya, menurut riwayat pada satu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima dan berbicara dengan para pemuka Quraisy, ya, dalam momentum berdakwah yang cepat sekalian, ya, rupanya ketika itu beliau berbincang ya dengan beberapa tokoh Quraisy, di antaranya Ubay bin Khalaf, ya, tujuan beliau adalah supaya mereka mau masuk ke dalam Islam. Nah, dalam perbincangan tersebut sama sekalian, datanglah seorang sahabat. Ya, sahabat itu dikenal dengan Ibnu Ummi Maktum, ya, seorang sahabat yang tidak bisa melihat sama sekalian, Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta yang menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ingin supaya beliau menyampaikan ya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi karena Nabi SAW sedang berbincang ya, berdialog dengan tokoh-tokoh Quraisy, rupanya Nabi SAW memandang ya bahwasanya kehadiran Abdullah bin Ummi Maktum itu dikhawatirkan bisa apa? Ya, bisa memutus ya perbincangan tersebut. Ya, seperti yang beliau berharap ya, andai sahabat tadi datang di waktu yang lain, ya, di waktu yang beliau tidak berdakwah dengan tokoh-tokoh penting ya dari kaum Quraisy. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun rupanya ya, tampak dari wajah beliau itu beliau bermuka masam, ya, dan beliau memalingkan wajah dari Abdullah bin Ummi Maktum, ya, bukan karena tidak suka dengan sahabat tadi, tapi karena beliau sepertinya ingin ya, kehadiran Abdullah bin Ummi Maktum tidak di waktu tersebut, tapi di waktu yang lain. Ternyata apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut cepat sekali, meskipun kelihatannya sederhana,
langsung mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saudara sekalian? Karena sahabat tadi jelas-jelas sudah beriman, jelas-jelas sudah mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah apapun yang disampaikan oleh beliau pasti apa? Pasti menerima. Sedangkan tokoh-tokoh Quraisy tadi yang didakwahi belum tentu menerima. Kan masih didakwahi, belum tentu menerima. Inilah asbabun nuzul dari surah Habasa, di mana merupakan sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Pokok-pokok isinya yang pertama keimanan, di situ ada dalil-dalil keesaan Allah, keadaan manusia pada hari kiamat. Kita lihat dari bagian pertengahan dan akhir dari surah Abasa. Kemudian lain-lain dalam berdakwah hendaknya memberikan penghargaan yang sama ya kepada orang yang diberikan dakwah. Ya, maksudnya tidak dibeda-bedakan. Oh, ini tokoh-tokoh, ini orang biasa, tidak. Ini semua sama mendapatkan porsi yang sama sama sekalian di dalam berdakwah. Jangan sampai dipilih-pilih, jangan sampai dikecualikan, jangan sampai dikhususkan ya, lalu yang lain nggak dapat. Karena ilmu ini atau dakwah ini untuk semua umat, untuk semua manusia tanpa terkecuali. Kemudian yang terakhir ya, cercaan Allah kepada manusia yang tidak pandai mensyukuri nikmatnya. Kalau demikian Bapak Ibu sekalian, mukadimah dari surah Abasa ini kita masuk ke bagian awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda. Ya, kita lihat di sini di bagian awal ada judul sekalian, teguran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Abasa, ya, abasa merupakan bentuk kata kerja lampau atau fi'il madhi. Ya, fi'il madhi yang artinya dia bermuka masa. Dia yang dimaksud adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa tawalla, jika fi'il kata kerja sama sekalian artinya berpaling. Maksudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bermuka masa dan berpaling. Jadi waktu itu langsung mendapat teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa mendapat teguran sama sekalian? Karena beliau seorang Nabi dan Rasul, ya, pilihan manusia dipilih oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya, sehingga walaupun sebuah kekhilafan yang sangat sederhana, yang sangat kecil ya sama sekalian, langsung mendapat arahan dari Allah Subhanahu wa taala agar beliau menjadi seorang nabi dan rasul yang terus mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Anja'ul a'ma, ya, karena telah datang kepada beliau al-a'ma, yaitu seorang yang buta, tidak bisa melihat. Di sini ada footnote ya, di footnote 1555 dijelaskan orang yang tidak bisa melihat itu sahabat yang mulia tersebut bernama Abdullah bin Ummi Maktub. Abdullah bin Ummi Maktub. Wa ma yudrika, tahukah engkau, la'allahu yazzakka, barangkali dia ingin membersihkan diri dari dosanya. Maksudnya siapa tahu wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barangkali dia ingin apa? Membersihkan dirinya. Meskipun dia sudah beriman, bisa menjadi sahabat, siapa tahu ya keinginannya membersihkan dirinya dari dosa. Au yadzakkaru, atau dia ingin mendapatkan pengajaran. Fatanfa'ahu adzikra, sehingga bermanfaat baginya pelajaran.
Amma man istaghna, adapun orang yang merasa dirinya cukup, kita lihat footnote, yaitu pembesar-pembesar Quraisy yang ada di hadapanmu, yang kau harapkan keislamannya, belum tentu mereka menerima. Ya, fa'anta lahu tasadda, fa'anta maka engkau kepadanya tasadda, melayaninya. Baik, kita lihat ya dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dari ikhtisar ya saudara sekalian, yaitu kitab Al-Yasir fi ikhtisar tafsir Ibnu Katsir halaman 1910. Kita baca dahulu ya. Dzakara ghairu wahidin minal mufassirina anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yawman yukhatibu ba'da 'ulama'i Quraisy. Ya, jadi lebih dari satu mufassir saudara sekalian bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika, satu hari beliau mengajak dialog dengan sebagian dari para pembesar Quraisy, ya, tokoh-tokoh Quraisy. Wa qad tama'a fi islami, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mengharapkannya keislaman para tokoh-tokoh Quraisy tersebut. Fa bainama huwa yukhatibuhu, ya, ketika beliau sedang berdialog, sedang berbincang dengan mereka, Aqbala ibnu Ummi Maktum, ya, tiba-tiba datanglah Abdullah bin Ummi Maktum yang telah masuk Islam sebelumnya. Dzalika rajul, ya, faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ulangi, faja'ala yas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in wa yul'alaihi, datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu dan menyampaikannya dengan sangat. Wawadda Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kaffa sa'atahu. Nabi sallallahu sangat berharap ya, seandainya sahabat tadi ya, menahan waktunya, ya, maksudnya menunda di waktu yang lainnya. Masih ada waktu yang lain yang bisa datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu beliau apa? Senggang. Waktu beliau sedang tidak berbincang dengan tokoh-tokoh Quraisy. Ya. Dzalika rajul tama'an wa raghbatan fi hidayati wa 'abasa fi wajhihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa dan berpaling darinya. Dan beliau tetap ya menyampaikan kepada tokoh-tokoh Quraisy. Maka turunlah ayat yang mulia tadi, abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma, dan seterusnya. Baik. Kemudian jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang datang yaitu sahabat Ibnu Ummi Maktum, ya. Dia ingin apa jamaah sekalian? Ya zakat, dia ingin mensucikan dirinya, jiwanya. Atau bisa jadi dia ingin mendapat kemanfaatan, ya, mendapat pelajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tetapi kau berbalik dan menghadap pada tokoh-tokoh Quraisy. Baik. Amma man istaghna, ada pun orang yang merasa dirinya cukup, ya, maksudnya tokoh-tokoh Quraisy tadi, fa anta lahu tasadda, engkau wahai Nabi melayani mereka. Ya, fa anta tata'arrad lahu la'allahu yahtadi, engkau tetap melayani mereka dengan harapan mereka mendapat hidayah. Insyaallah demikian ya. Sampai ayat yang ke-6, lalu ayat yang ke-7, wa ma 'alaika alla yazakka. Ya, padahal tidak ada atas wahai Nabi celaan. Alla yazakka, kalau seandainya tokoh-tokoh Quraisy tadi tidak mau membersihkan dirinya, tidak mau beriman. Jadi hidayah itu ada dua sekalian, ada yang disebut hidayah taufik, ada yang disebut hidayah al-irsyad wal bayan. Ya, hidayah taufik, Allah yang memberikan taufik kepada setiap hamba untuk menerima kebenaran. Hidayah kedua disebut hidayah al-irsyad wal bayan, yaitu hidayah penyampaian. Tugas Nabi SAW hanya menyampaikan, bukan kewajiban Nabi SAW mesti mereka itu mau beriman, belum tentu. Ini adalah Allah yang memberikan apa? Hidayah.
tidak ada celaan bagimu wahai Nabi kalau seandainya dia tidak membersihkan diri, maksudnya tidak beriman. Yang penting kalau sudah nyampaikan. Kata Imam Ibnu Katsir tentang ayat yang mulia ini sekalian, aima anta bimutalabun bihi idza lam yahsul lahu zakat. Ya, jadi kau wahai Nabi tidaklah dituntut seandainya orang yang kau dakwahi itu enggak mau beriman. Dituntut atau tidak? Saya tanya. Nabi dan Rasul yang menyampaikan itu dituntut menyampaikan. Tapi apakah mereka bertanggung jawab kalau seandainya ada umat yang tidak beriman? Tidak bertanggung jawab. Yang penting sudah menyampaikan, sudah berusaha. Nah, di sini Allah jelaskan, wa ma 'alaika alla yazakka. Bukanlah kewajibanmu. Tidaklah kau dituntut wahai Nabi seumpama yang kau dakwahi tersebut dia tidak mau beriman, tidak mau membersihkan dirinya. Tetapi wa amma man ja'aka yas'a, ada pun orang yang datang kepadamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang dengan segera untuk mendapatkan pengajaran. Itu yang dimaksud siapa? Sahabat tadi, Abdullah bin Umi Maktum. Wa huwa yakhsha, dia takut kepada Allah, fa anta anhu talaha, maka engkau terhadapnya mengabaikannya. Masih seputar kisah tadi. Jadi Allah jelaskan, orang yang belum tentu beriman engkau pentingkan, orang yang sudah nyata beriman datang kepadamu engkau berbuka masa kepadanya. Ini teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba saya tanya, yang didakwahi Nabi SAW tadi, tokoh-tokoh Quraisy itu mendapatkan seruan dari Nabi SAW. Tapi apakah mereka semuanya mesti beriman? Belum tentu. Belum tentu sama sekali. Sementara yang datang sahabat tadi jelas-jelas dia sudah beriman. Ya, cuman waktunya saja yang pas ketika itu. Ya. Kita tidak mengetahui ya, apakah Abdullah bin Umi Maktum datang ketika itu tahu kalau Nabi SAW sedang mendakwahi atau tidak tahu, kita tidak tahu. Karena beliau sedang dalam kondisi tidak bisa melihat. Kan beda sekali, orang yang bisa melihat dengan tidak bisa melihat kan berbeda. Ya, jadi tiba-tiba datang tidak tahu rupanya kalau Nabi SAW sedang mendakwahi. Kemudian Nabi SAW bersikap seperti itu ya karena sedang mendakwahi tokoh-tokoh Quraisy tadi. Bisa difahami ya sekalian. Ya, jadi ini kelihatannya sederhana, tetapi Allah tetap memberikan arahannya dan petunjuk kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam agar lebih mengedepankan sahabatan. Ya, mendakwahi tokoh-tokoh Quraisy tadi bagus, ya, tapi jangan sampai sahabat yang datang tadi terabaikan. Tetap kalau bisa dijawab apa yang dia inginkan, dia tanya, atau dia ingin mendapat pelajaran disampaikan. Setelah itu terus mendakwahi tokoh-tokoh Quraisy tadi, dilanjutkan, gitu ya. Baik, kita lihat dalam tafsir jemaah sekalian. Fa'anta anhu talaha ay tatasyaghal, ya, jadi kau tersibukkan darinya. Wa minha huna amarallahu ta'ala rasulahu alla yakhussa bi indari ahad. Dari sini terdapat pelajaran dari jemaah sekalian, yaitu perintah Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam supaya tidak mengkhususkan dalam berdakwah itu siapapun. Supaya jangan sampai membeda-bedakan, jangan sampai mengkhususkan. Karena dakwah ajaran kepada Islam jemaah sekalian, menyampaikan wahyu, menyampaikan kebenaran, ini adalah hak semua orang. Semua berhak mendapatkannya, jangan sampai dibeda-bedakan. Oh, ini golongan tokoh-tokoh, golongan pembesar, mereka khusus mendapatkan, tidak. Ini golongan orang-orang kaya saja, tidak, tapi semua mendapatkan. Ya, baik itu yang kaya maupun yang biasa, pemimpin maupun rakyat, baik dia orang merdeka maupun hamba sahaya, laki maupun perempuan, semua berhak mendapatkan seruan. Semua berhak mendapatkan ajaran. Karena Allah ciptakan manusia dalam rangka semuanya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, supaya mereka bisa ibadah, maka didakwahi, disampaikan. Jadi tidak membedakan statusnya atau keadaannya, tidak pula dilihat dari harta atau dunia.
Baik. Ya, menurut sebuah riwayat ya, dari riwayat Al-Hafidz Abu Ya'la dalam musnadnya dari Qatadah dari sahabat Anas radhiyallahu an, bahwasanya ketika Abdullah bin Ummi Maktum datang, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbincang dengan tokoh Quraisy yaitu Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf, sini kali lihat di baris kedua halaman 1911 ya, Ubay bin Khalaf. Fa'aradu anhu, yang beliau berpaling, maka Allah turunkan abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Nah, tentang nama Abdullah bin Ummi Maktum jemaah sekalian atau Ibnu Ummi Maktum, ada yang mengatakan namanya Abdullah, ada yang mengatakan namanya Amr. Sini ada keterangannya. Jadi wal masyhur anna ismahu Abdullah wa yuqalu Amr. Jadi ada yang mengatakan namanya Abdullah, ada yang mengatakan Amr. Tapi yang jelas bin Ummi Maktum. Nah, baik. Insyaallah demikian ya Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan ayat 1 sampai 10 merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada sebuah faedah yang lain ya sahabat sekalian. Teguran Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan kebenaran Al-Qur'an. Saya ulangi, ini secara tidak langsung menunjukkan kebenaran Al-Quran, wahyu yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sahabat sekalian? Apa sebabnya? Ada yang mencoba menjawab. Apa sebabnya teguran Allah kepada Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Al-Baqarah ini menunjukkan kebenaran Al-Quran? Kira-kira apa sebabnya? Kenapa bisa kita tarik sebuah pelajaran bahwasanya Al-Quran benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Apa kira-kira? Apa hal yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran benar-benar dari Allah, dari teguran ini? Ya, saya kurang jelas. Ya, apa yang menunjukkan? Ya, ya, apa yang menunjukkan dari sini? Yang menunjukkan adalah meskipun ini sifatnya teguran, tetap Nabi SAW menyampaikan. Kalau seandainya Al-Quran sebagaimana dituduhkan orang-orang di luar Islam, bahwasanya Al-Quran buatan Nabi SAW, tidak mungkin Nabi SAW menyampaikan sesuatu yang menegur beliau sendiri. Saya ulangi, seandainya Al-Quran seperti yang dituduhkan orang-orang di luar Islam, bahwasanya Al-Quran buatan Nabi SAW, tidak mungkin Nabi SAW menyampaikan sesuatu yang menegur diri beliau sendiri. Sahabat sekalian, kalau seandainya Al-Quran buatan Nabi SAW, pasti tidak ada sesuatu yang memberikan teguran atas diri beliau. Ini menunjukkan Al-Quran benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya sampai pun sesuatu yang sifatnya teguran untuk beliau sampaikan. Berarti memang benar Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pahami sekarang ini. Ya. Ya. Kita lanjutkan ayat yang ke-11. Kalla innaha tadhkirah. Kalla, sekali-kali janganlah demikian. Innaha, sesungguhnya, inna sesungguhnya, ha, kita lihat tafsirannya nanti ya. Terjemahnya, ajaran-ajaran Tuhan itu tadhkirah, adalah sebuah peringatan. Apa tafsirannya saudara sekalian? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ai hadhihi surah, ya, sekali-kali jangan demikian, sesungguhnya ada yang menafsirkan surat Abasa. Surat Abasa ini ada pula yang menafsirkan wasiat, menyamakan manusia dalam penyampaian, tidak dibeda-bedakan. Ada yang menafsirkan pada lafaz innaha adalah Al-Quran, dan semuanya
semuanya saling menguatkan ya saudara sekalian. Itu semua adalah tadzkirah ya, baik surat Abasa peringatan ya, baik menyamakan manusia dalam dakwah adalah peringatan, baik secara umum Al-Quran adalah peringatan. Coba kita terapkan di ayat dia. Kalau ditafsirkan Al-Quran berarti apa? Sekali-kali janganlah demikian, innaha, sesungguhnya Al-Quran itu. Itu yang ini ya sekalian. Innaha, kalla, sekali-kali janganlah demikian, inna, sesungguhnya, ha itu dia. Ha itu apa sekalian? Ada yang menafsirkan Al-Quran, ada yang menafsirkan surat Abasa. Kalla innaha tadzkirah. Kalau surat Abasa berarti sekali-kali jangan demikian, sesungguhnya surah Abasa ini adalah sebuah peringatan. Kalau ditafsirkan Al-Quran, sekali-kali janganlah demikian, sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan. Ya, kalau terjemahnya, sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu, ajaran Allah, sebuah peringatan. Faman syaa'a dzakarahu, maka man, siapa orang, barang siapa syaa, menghendaki, dzakarahu, memperhatikan, dia. Faman, maka barang siapa syaa, yang dia mau, yang dia menghendaki, dzakarahu, dia akan memperhatikannya. Ya, tapi karena di sini akhir ayat maka disukun ya, faman syaa dzakarahu. Kita tulis dzakarahu. Barang siapa menghendaki, tentu dia akan memperhatikannya. Ya, maksudnya siapa orang yang mau kembali kepada petunjuk, ya mau untuk ingat, mau untuk insaf sama sekalian, pasti akan mengikuti Al-Quran, akan mengikuti petunjuk yang Allah SWT jelaskan, termasuk dalam surah Abasa ini. Faman syaa'a dzakarahu. Ya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, faman syaa'a dzakarallaha ta'ala fi jami'i umurihi. Ya, ada yang menafsirkan siapa yang mau, siapa yang berkehendak, dia akan mengingat Allah dalam segala urusannya. Siapa yang mau, dia akan mengingat Allah dalam segala urusannya. Wa yahtamil, dan bisa jadi domirnya itu kembali kepada wahyu. Ya, domir yang mana sekalian ya. Domirku di sini kembali kepada wahyu. Barang siapa yang mau, yang berkehendak, dia akan mengingat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Fi suhufin mukarramah. Fi, di dalam. Di dalam. Suhuf jamak dari sahifah. Ya, sahifah itu lembaran, ya, suhuf lembaran-lembaran. Ya, maksudnya lembaran-lembaran yang disucikan, mukarramah yang dimuliakan. Lembaran-lembaran yang dimuliakan. Ya, maksudnya apa saudara sekalian? Maksudnya menurut tafsir Imam Ibnu Katsir bahwasanya surat ini, surat apa? Abasa ini saudara sekalian. Al-'idhah atau peringatan. Dua-duanya saling melazimi. Bal jami'ul Quran, ya, bahkan semua Al-Quran itu berada di dalam suhufin mukarramah, lembaran-lembaran yang disucikan. Maksudnya apa coba sekalian? Lembaran-lembaran mukarramah yang dimuliakan, mu'azzamah, muwaqqarah, yang diagungkan, yang dihormati, yang dimuliakan, yang diangkat tinggi, yang disucikan dari segala sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang sifatnya kekurangan, penambahan maupun perubahan. Ya, maksudnya Al-Quran secara umum sama sekalian terjaga kesuciannya dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan. Di aidi safaroh, yang berada di tangan-tangan atau penjagaan ya safaroh, para malaikat. Di aidi, ya aidi itu jamak dari yad, ya di tangan, ya aidi tangan-tangan, safaroh, safaroh itu utusan, safir itu duta, ya maksudnya di sini adalah para malaikat. Ya safaroh, para penulis, ya maksudnya malaikat. Kiramin bararah, yang mulia, bararah lagi berbakti. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu
Mujahid, Imam Ad-Dhahhak, Imam Ibnu Zaid, maksud dari safaroh adalah para malaikat. Para malaikat. Berkata Imam Ibnu Wahab, saya ulangi, berkata Imam Wahab bin Munabbih, mereka adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Berkata Imam Qatadah, mereka adalah para pembaca Al-Quran. Menurut Ibn Abbas, as-safarah an-naqdiyah, yaitu al-qurra, para qari Al-Quran, para pembaca Al-Quran. Nah, dari pendapat-pendapat tersebut yang dipilih adalah para malaikat. Menurut Imam Ibnu Jarir, was-sahih an-safarah al-malaikah, para malaikat. Maksudnya bagaimana sama sekalian? Yakni bainallahi ta'ala wa baina khalqihi, antara Allah dengan makhluknya. Jadi dibawa oleh para malaikat. Dalam menyampaikan wahyu disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kiramin bararah, yang mereka itu mulia, para malaikat yang mulia, yang hasan, yang baik, syarif, yang mulia. Baik dari sisi penciptaannya sama sekalian, mereka diberikan atau diciptakan dari cahaya. Ya, kemudian malaikat itu makhluk yang disucikan, ya, makhluk yang tidak pernah durhaka. Akhlak mereka, perbuatan mereka baik, ya, mulia, sempurna. Tapi mereka adalah makhluk tapi yang disucikan, makhluk yang selalu ibadah kepada Allah. Nah, di sini ada ibrahnya atau faedah sama sekalian. Kalau para pembawa Al-Quran itu para malaikat tadi yang disifati sebagai kiramim bararah, mulia, lagi berbakti, maka selayaknya, yang kata Imam Ibnu Katsir, bagi orang yang membawa Al-Quran, ya, membawa Al-Quran itu maksudnya ya pembaca Al-Quran, orang yang mentadabburi Al-Quran, orang yang ingin konsentrasi dengan Al-Quran, hendaknya memperhatikan perbuatan dan ucapannya. Hanya kita lihat, wa min hauna yang bagi lihamil Quran an yakuna fi af'alihi wa aqwalihi ala sadar wa rasad. Jadi pembaca Al-Quran, pemanggil Al-Quran sama sekalian, orang yang memperhatikan Al-Quran, ingin menelusuri Al-Quran, hendaknya memperhatikan ucapan dan perbuatannya. Supaya ini para malaikat kiramin bararah. Kenapa jemaah sekalian? Karena yang dia baca adalah Al-Quran, yang dia pelajari adalah Al-Quran, yang dia dalami adalah Al-Quran. Bukan sembarang kitab, bukan sembarang, ini adalah kitab suci. Jadi maksudnya jangan sampai orang yang membaca Al-Quran itu hanya sekedar bacaannya, hendaknya tercerminkan dalam perbuatannya, dalam ucapannya Al-Quran tersebut. Ya, karena itu Nabi SAW, saya ulangi, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana jawaban Ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Kana khuluquhu Al-Quran, adalah akhlak Nabi itu Al-Quran. Adalah akhlak Nabi itu Al-Quran. Al-Quran tidak hanya sampai di tenggorokan, tidak hanya dibaca, tapi juga diimplementasikan di dalam kehidupan, dicerminkan dalam kehidupan. Ya, di sini ada riwayat ya jemaah sekalian, riwayat Imam Ahmad dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Bagian atasnya, walladzi yaqra'uhu wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajrun. Orang yang baca Quran dan dia mahir, dia pandai baca Qurannya sekalian, maka dia akan bersama safaroh, para malaikat yang dimuliakan. Sedangkan orang yang baca Quran dan Quran itu berat atasnya, maka baginya 2 pahala. Maksudnya bagaimana sekalian? Orang baca Quran tapi dia belum bisa maksimal dalam membacanya, masih ada yang perlu diluruskan. Kalau dia terus belajar, terus dia baca,
maka baginya 2 pahala. Pahala baca Quran, juga pahala apa? Kesabarannya. Dia tidak putus asa, terus kepingin memperbaiki bacaan Qurannya. Tapi orang yang mahir baca Qurannya, pandai baca Qurannya, tajwidnya, makharijul hurufnya, dia baca Quran, maka ini derajatnya bersama para malaikat yang dimuliakan. Dua-duanya bagus sama sekalian. Yang satu dia berusaha, meskipun dia masih perlu diluruskan, dia terus belajar, dia tidak intinya terus baca Quran, baginya 2 pahala. Yang satu lagi dia sudah pandai baca Quran, dia baca Quran, maka dia bersama para malaikat yang dimuliakan. Nah, di sini dikeluarkan oleh para imam yang mengeluarkan hadis yang akhrajahu al-jamaah. Nah, baik, sampai di sini bisa difahami Bapak Ibu sekalian. Bisa dipahami ya. Jadi kita bisa simpulkan ayat 1 sampai 10 berkaitan dengan kisah Nabi SAW mendakwahi tokoh-tokoh Quraisy, kemudian datang Abdullah bin Umi Maktum, lalu ayat 11, kemudian 12 sampai 16 tentang kemuliaan Al-Quran secara umum, surah Abasa secara khusus, yang mana Al-Quran ya berada pada suhufin mukarramah, kitab-kitab lembaran-lembaran yang dimuliakan, yang diangkat, ditinggikan, lagi disucikan di tangan para malaikat, yang mana malaikat itu kiramin bararah. Baik, kita lanjutkan sedikit ya, ke ayat yang berikutnya. Qutilal insanu ma akfaro. Di sini ada judul peringatan Tuhan kepada manusia yang tidak tahu hakikat dirinya. Ya, di sini menarik ya, di terjemah Departemen Agama ini ada judulnya. Dari beberapa kelompok ayat ada judulnya peringatan Tuhan ya kepada manusia yang tidak tahu hakikat dirinya. Qutila ya, qutila itu dibunuh, tapi maksudnya di sini binasalah. Al-insan manusia itu ma'akfara, betapa ingkarnya, betapa kafirnya ya. Kita lihat dalam tafsir Yaqulu ta'ala daman liman angkaral ba'tha wan nusyura min bani Adam. Jadi ayat ini merupakan celaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mengingkari al-ba'ts, hari berbangkit. Jadi ada istilah dalam keyakinan kita sebagai orang yang beriman, ada istilah hari berbangkit, hari kiamat, hari pembalasan, hari dihisabnya manusia. Kapan hari berbangkit itu sama sekalian? Yaitu setelah terjadinya hari kiamat. Tiupan sangkakala yang pertama hancur ya dunia alam semesta ini sama sekalian. Kemudian tiupan sangkakala yang kedua, maka Allah akan bangkitkan seluruh manusia dari alam tubuhnya. Nah, Allah mencela orang yang tidak mau beriman. Qutilat insan ma akfar. Likathrati takdzibihi, ya, karena banyaknya sikap mendustakannya. Dia menganggap hal itu jauh, menganggap hal itu tidak akan terjadi, dan ini merupakan sesuatu yang merupakan kekufuran yang nyata. Ma'akfarah, ya betapa ingkarnya manusia ini. Alhamdulillah kita diberikan iman, kita diberikan keyakinan ya, dalam hati kita, dan ini termasuk rukun iman yang ke-5 ya, al-iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir ya, termasuk cakupannya iman akan adanya kematian, iman akan adanya kehidupan di alam kubur, iman akan adanya pertanyaan di alam kubur, adanya fitnah kubur, azab kubur, nikmat di alam kubur, itu adalah benar adanya. Iman akan adanya hari kiamat, iman akan adanya hari dibangkitkan, iman akan adanya hari dihisabnya manusia, dan seterusnya sampai surga dan neraka. Itu adalah benar adanya. Nah, ada orang yang tidak beriman, dia tidak mengimani, dia mendustakan yang sekalian, dan dia menganggap hal itu sebuah kemustahilan. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana orang yang kafir itu berargumen, bagaimana ya tulang yang sudah hancur, yang sudah berkalang tanah akan dibangkitkan lagi.
Jadi mereka lupa ya bahwasanya Allah yang membuat mereka, yang menciptakan mereka, maha mampu membangkitkan mereka setelah kematian. Kita orang yang beriman berpikirnya simpel ya sekali. Allah yang menciptakan kita, Allah juga yang akan membangkitkan. Ya, caranya bagaimana Allah yang maha tahu. Kita yakin bahwasanya Allah maha kuasa. Dulu kita tidak ada, lalu Allah adakan. Kita sekarang sudah ada, tinggal mengembalikan lagi. Ini adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya kisah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ya, yang ingin ditunjukkan bagaimana Allah menciptakan manusia yang telah mati. Ya, maka Allah menyuruh Nabi Ibrahim mengambil apa? 4 ekor burung, kemudian disuruh menyembelih, ya disuruh memotong-motong dagingnya. Sudah campur-campur dagingnya, nggak tahu ini dari yang mana, yang pertama, apa yang kedua, apa yang ketiga, apa yang disuruh misah-misah di atas bukit-bukit. Habis itu disuruh manggil. Nah, ketika dipanggil, daging yang sudah dipotong-potong tadi masih berubah lagi jadi burung yang datang kepada beliau dengan segera. Jadi 4 ekor. Ini bisa dilihat ya dalam Al-Quran bagaimana Allah jelaskan salah satu kuasanya Allah membangkitkan orang yang telah meninggal. Ibrahim melihat sendiri burung-burung tersebut langsung ya tercipta kembali setelah terpotong-potong daging. Juga dalam Al-Baqarah bagaimana Allah kisahkan Nabi Musa alaihissalam di masa beliau ada orang yang kaya raya cuma sekalian kemudian terbunuh. Kemudian Bani Israel waktu itu tidak tahu siapa yang bunuh, ya pada akhirnya diperintahkan menyembelih apa? Al-Baqarah sapi betina. Dan bagian dari tubuhnya itu dipukulkan ya ke orang yang meninggal tadi, lalu Allah bangkitkan ya Allah jadikan dia hidup lagi dan menjelaskan siapa yang membunuhnya. Ya, ini semua merupakan apa? Kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan Allah Maha Mampu menunjukkan orang yang telah meninggal. Nah, baik. Sekarang jam 7. Bagaimana? Kita lanjutkan. Ini masih belum selesai. Jadi kalau kita lihat ayatnya sampai ayat yang terakhir ya, masih beberapa sampai ayat yang ke-16. Nah, sampai di sini dulu. Silakan pada kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini saya tanya, apa yang dimaksud maksud? Kedua Ustaz, sedangkan Ayat apa? kenapa? Coba lagi yang dimaksud dengan Maksud. maksud. Ya. Maksud. Ya. Oh, ya. Terus yang kedua, kenapa Allah ini menciptakan Nabi dengan segala predikatnya? Mereka kok tidak tahu tentang bagaimana memalingkan terhadap apa yang dikatakan tadi? Yang ke itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaannya. Jadi maksud sama sekali ya, secara kata artinya terjaga. Jadi para nabi dan para rasul sama sekalian, mereka adalah manusia-manusia pilihan yang Allah Subhanahu Wa Taala jaga. Yang tidak seperti manusia secara umum. Ya, jadi mereka dijaga oleh Allah, mendapat bimbingan, mendapat arahan, mendapat teguran langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya seperti juga Nabi Nuh alaihissalam yang ketika kecewa ya, ketika anaknya tidak mau dan tetap didoakan ya, maka Allah SWT tegur ya, innahu laisa min ahlik ya, sesungguhnya anakmu itu bukan dari keluarga, karena dia tidak mau beriman ya. Ya Allah SWT menegur langsung bagaimana Nabi Yunus alaihissalam yang meninggalkan kaumnya yang tidak mau beriman, sudah didakwai, nggak mau beriman, beliau kecewa, beliau tinggal. Akhirnya Allah beri teguran ya. Allah jadikan apa? Nabi Yunus alaihissalam sampai pada akhirnya dimakan oleh seekor ikan yang besar. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam berdoa ya, dalam 3 kegelapan
pada akhirnya Allah selamatkan. Ya Allah hendak menunjukkan ya bahwasannya berdakwah itu jangan sampai putus asa. Kewajibannya hanya menyampaikan. Demikian pula Nabi SAW pernah mendapat teguran dan ini tidak menurunkan ya derajat mereka, tidak menurunkan ketinggian ya makom dari para nabi dan para rasul. Artinya Allah jaga walaupun hanya sesuatu yang kecil sederhana, Allah SWT jaga mereka. Jadi terkadang yang ada kekhilafan sekalian, tetapi ini tidak menurunkan derajat para nabi dan rasul yang jauh melebihi derajat seluruh manusia. Yang mereka terjaga, ketika ada kesalahan yang sedikit saja Allah langsung berikan. Kenapa Nabi SAW bersikap seperti ini sama sekalian? Coba bayangannya gini, misalnya kita lagi ada acara penting, lagi rapat, lagi ada acara khusus sama sekalian. Tiba-tiba ada orang datang yang bukan dari anggota rapat tersebut, yang mungkin dia meminta sesuatu atau sesuatu. Itu kira-kira refleks atau tidak di wajah kita ada sesuatu sama sekalian? Ya refleks ada sesuatu yang mungkin dalam hati kita wah ini kok nggak pas waktunya, tiba-tiba datang. Ya, padahal kita lagi ada momen tertentu. Kan gitu. Ya, sangat-sangat manusiawi sekali, sangat-sangat wajar sekali Nabi SAW bersikap seperti itu. Namun itu pun tetap mendapat arahan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW tidak mengucapkan sesuatu, tidak mengucapkan wahai Abdullah bin Ummi Maktum, ya jangan kesini sekarang, tidak. Beliau hanya berbuka masa. Beliau tidak menghardik, ya beliau tidak memberikan ucapan tertentu yang melukai hati Abdullah bin Ummi Maktum. Dan Nabi SAW berbuka masa itu pun Abdullah bin Ummi Maktum tidak melihat, karena beliau tidak bisa melihat. Tapi Allah Maha tahu. Ya, jadi beliau berbuka masa tetap ya ngadepi orang-orang tokoh Quraisy tadi, ya tidak langsung melayani Abdullah bin Ummi Maktum, meskipun dia tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Allah berikan teguran kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam supaya beliau memiliki akhlak yang sempurna. Meskipun kita tahu ya di momen yang lain beliau luar biasa, Nabi salah. Pas ketika itu beliau ada kesalahan yang kekhilafan yang sangat-sangat sederhana, itu pun diluruskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perhatikan bagaimana akhlak Nabi kepada para istri beliau, Ummahatul Mukminin, pada para sahabat, sampai ada orang yang menarik bajunya, Nabi SAW tetap ya tidak marah dia. Bagaimana Nabi SAW akhlaknya kepada Da'thur yang nyata-nyata mau menghabisi nyawa Nabi SAW, yang beliau bersikap adil pas ketika itu. Sedikit saja Allah SWT. Insya Allah kita maksud di sini sekalian. Nah, kalau kita sebagai manusia biasa, kita tidak maksud, kita kadang salah, kita mungkin melakukan kesalahan yang mungkin dosa saghir, dosa kecil, terkadang dosa besar. Karena Nabi SAW, para nabi dan rasul terjaga dari dosa-dosa. Tapi dari kesalahan atau kekhilafan yang tidak menutup kemungkinan. Walaupun sedikit Allah berkenan. Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa pernah khilafnya apa sekalian, yaitu mendekati sebuah pohon yang dilarang mendekatinya. Kan gitu. Padahal bapak manusia, seorang nabi, tapi pernah khilaf yang mendekati pohon yang dilarang mendekatinya sampai makan buah fuldi kan gitu. Tapi pada akhirnya beliau tobat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saya bayangkan ya, dari usia Nabi Adam yang berabad-abad ya, satu kesalahan, satu kekhilafan Allah SWT berikan teguran. Ya. Jadi secara langsung kepada para nabi dan para rasul. Itu yang pertama sama sekalian dan bisa dipahami. Yang kedua, apa tadi pertanyaannya? Sudah ya, jawab para ulama. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama saya Mansah Idul Fitri pada Ustaz dan kepada jemaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kesalahan lahir dan batin, mohon maaf. Mungkin habis satu bulan saya aktif, saya harus
dirawat di rumah sakit operasi di bagian kaki saya. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Terima kasih doanya semuanya kepada saya. Semoga amal ibadah kita dalam Ramadan baik puasa maupun yang lainnya diterima Allah SWT. Amin. Dan saya pertama Ustaz menyambung pertanyaan Bapak Demak tadi, apakah kehilapan Rasulullah kepada Abdullah bin Ma'tum itu tidak mengurangi kemaksuman Rasulullah? Kedua, Abdullah bin Ma'tum itu apa masih kerabat Sayyidina Khadijah? Dan yang ketiga, apakah termasuk diwajibkannya sholat berjamaah 5 waktu kepada laki-laki muslim? Itu ada kaitan dengan peristiwa Rasulullah SAW. Menurut pertanyaan itu Ustaz, ada rusuh fiksasi kepada saya tentang sholat jamaah karena rumah saya dan sebagainya, ada yang mengatakan sebagainya. Rasul mengatakan ada, di berikutnya ada wahyu yang melarang. Karena apakah kamu mendengar ada gitu saja? Apakah itu kaitannya dengan wajibnya sholat jamaah?